UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama Maulana Malik Ibrahim disematkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6. Nama ini diambil dari wali besar penyebar Islam pertama di Tanah Jawa, Waliullah Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi rujukan dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 kampus. Kampus 1 berada di Jalan Gajayana nomor 50 Kota Malang. Kampus 2 berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 Kota Batu. Kampus 3 berada di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Kampus 4 akan dibangun di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjunjung tinggi moderasi beragama, mengintegrasikan Islam dan sains dalam pembelajaran menuju terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana berkarakter ulul albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang siap mengantarkan para mahasiswa mampu mengintegrasikan sains, teknologi, seni dengan Islam yang relevan dan budaya sains tinggi. Melalui misi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, dan bereputasi internasional. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kelembagaan dan Kerjasama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menorehkan banyak prestasi. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik tingkat nasional dan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dan beberapa penghargaan. Di antaranya, tersertifikasi AUN QA, mendapat apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan kategori mahasiswa asing terbanyak di PT KIN oleh Kementerian Agama RI dan masih banyak lagi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dengan 33 jurusan atau program studi. Program pasca sarjana dengan 8 program magister dan 6 program doktor. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syariah. Fakultas Humaniora. Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus Islam di Indonesia yang menggabungkan konsep pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah
selama 1 tahun. Mereka mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab-kitab Turats sebagai bekal untuk memadukan sains dan Islam. Serta didukung dengan pusat pengembangan bahasa, pusat perpustakaan terakreditasi A, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hay'ah Tahfizil Quran, sport center yang modern, klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang nyaman, dan juga masjid. Di bidang unit kegiatan mahasiswa, banyak prestasi yang telah diraih. Di antaranya prestasi akademik adalah menjadi juara kompetisi inovasi, desain, dan startup internasional di Istanbul, Turki. Dan juga jadi finalis perkemahan mahasiswa kedokteran internasional ke-19. Sedang prestasi non-akademik di antaranya, jadi juara 1 paduan suara tingkat internasional, serta jadi juara 2 catur online tingkat internasional. Sebagai kampus bereputasi internasional, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga pendidikan, perusahaan, dan instansi pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Perseroan Terbatas Global Opportunities Commercialization Australia, Institusi Global Profesional Bangladesh, Universitas Hiroshima Jepang, Universitas Newcastle, Universitas Yongsan Republik Korea, dan Jamiah Arifak Libya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Coach Nana dalam live session Beasiswa Indonesia Bangkit Program Non-Gelar Peningkatan Kompetensi Digital bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Batch 4 tahun 2022. Kerjasama antara LPDP, Kementerian Agama, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini secara online untuk mengikuti pelatihan persiapan ujian sertifikasi Google level 1. Tentunya sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu peserta Beasiswa Indonesia Bangkit, saya ingin menyapa Bapak Ibu ini dari Bapak Ibu para pencari ilmu ya dari seantero Nusantara. Coba saya cek di live chat ini ya. Ada dari Madura, baik. Kemudian ada dari DKI Jakarta,
Kota Malang, Banten, Kuningan, Bengkulu. Mana ya yang Indonesia bagian timur? Sukabumi, Kepulauan Riau, Palembang. Ya mungkin yang bagian timur masih OTW ya Bapak Ibu. Semoga bisa segera bergabung dengan kita. Waduh, jadi yang minta nyanyi nih. Kebetulan nih Bapak Ibu, sepertinya kita ada ini ya, ada klik koneksi gitu ya. Saya ada telah memvariasikan salah satu lagu kesukaan anak-anak saya, anak-anak anak-anak didik tentunya ya. Ini lagu tentang keluarga Rasul. Nah, yang dimana liriknya saya ganti sedikit Bapak Ibu. Ini khusus sembahan untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi seperti ini lagunya. Bulan Januari, ku dapat beasiswa Indonesia bangkit dari LPDP. Untuk tingkatkan kompetensi digital diri. Yuk konsisten ikuti pelatihan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa konsisten dan tetap semangat mengikuti pelatihan ini seperti coach kita yang super awesome, super amazing. Baik, marilah kita sambut Coach Andreas Tiono yang super humble ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Andre, bagaimana kabarnya Coach Andre? Alhamdulillah, semangat, semangat, dan semangat. Ya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik Coach Andre, by the way ini kita mau mengadakan hari ini kan lebih ke persiapan ujian sertifikasi ya Coach ya, ujian Betul, pretest betul. sertifikasi. Nah ini tanpa perlu berlama-lama tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar menantikan bagaimana sih sebenarnya pretestnya. Mari Coach kita mulai langsung saja Coach biar penasarannya segera segera tertuntaskan seperti itu. Silakan Coach Baik, Andre. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Halo Bapak Ibu hebat, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, semoga senantiasa ceria seperti Coach Nana tadi ya, yang sudah mengawali perjumpaan kita dengan gubahan lagu-lagunya ya, yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Coach Nana. Boleh tuh kasih, oh udah banyak ya di live chat yang ngasih tepuk tangan tuh. Wah luar biasa nih ya. Saya malah belum pernah nyanyi nih ya. Next time deh Coach. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini di minggu ke-7 hari yang keempat dan besok minggu ke-7 hari yang kelima. Dan setelah itu Bapak Ibu akan move ke minggu ke-8 yaitu pelatihan lanjut Google Workspace for Education yang tentunya akan lebih seru lagi, yang akan lebih menantang adrenalin lagi. Jadi kalau minggu ke-6 kemarin kita tuh sama coach tiba-tiba diajak naik nih. Nah, sekarang di minggu ke-7 kita melandai dulu, melandai. Nah, minggu 8 tancap gas lagi Bapak Ibu ya. Akan tancap gas lagi. Nah, lebih nanti naik. lebih naik lagi ya karena memang lebih menantang lagi Bapak Ibu dan tentunya akan lebih seru lagi, ketika nanti Bapak Ibu bertemu dengan pelatihan lanjut atau habis fundamental itu berarti expert ya lanjutannya itu ya. Jadi jadi Bapak Ibu nanti akan lebih seru-seruan lagi. Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan mencoba untuk mengerjakan pretest ya. Pretest atau sertifikasi level 1 yang seperti kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pretest hari ini akan menentukan Bapak Ibu bagaimana pembelajaran kita selama hampir 2 minggu ini. Nah, pretest ini nanti akan jadi ukuran juga, akan jadi tolak ukur juga kelulusan Bapak Ibu. Kemarin banyak yang nanya nih Coach di kolom chat, juga di YouTube komen juga saya cek itu banyak yang nanya,
Coach, bagaimana nanti kalau di pretest nggak lulus? Nggak apa-apa. Yang penting nanti di Nggak ujiannya apa-apa. lulus ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu ada yang nanya untuk pretest, posttest itu apakah harus remedi coach? Nggak perlu Bapak Ibu, karena itu adalah ajang latihan juga. Termasuk apa namanya Bapak Ibu latihan ujian 1, 2, 3 itu Bapak Ibu nggak perlu ada namanya remedi. Karena kemarin karena sangat semangatnya coach, banyak yang minta remedi coach, please remedi dong coach. Baik. Tidak perlu Bapak Ibu, karena itu latihan. Jadi Bapak Ibu dilatih untuk apa namanya supaya nanti terbiasa. Nah, pretest ini puncaknya Bapak Ibu ya. Puncak dari latihan 1, 2, dan 3 ini yang kita gabung, kita ambil soal-soalnya yang itu intensitas soalnya kita naikkan lagi. Kalau level 1 kemarin ujian 1 itu mungkin levelnya 1. Oke. Ujian kedua kita upgrade ke level 3. Ujian ketiga itu kita upgrade lagi ke level 5. Nah, pretest ini Bapak Ibu, bukan 6 atau 7, tapi langsung 10. Levelnya langsung level 10 Bapak Ibu. Level pedas Lah, banget ini pokoknya ya. Nah, udah tapi sabun. Bapak Ibu, benar, di Classroom sudah keluar, sudah muncul, sudah saya rilis. Tapi jangan dikerjakan dulu ya Bapak Ibu. Kita akan coba bahas itu materinya hari ini dulu. Dari ujian 1, 2, 3, kita akan cek nih hasilnya Bapak Ibu seperti apa. Nanti kita akan review. Teman-teman ini lebih banyak di mana yang salahnya ya gitu loh ya. Walaupun semuanya belum mengumpulkan ya, tapi kita akan coba melihat karena sudah lebih dari 60% lah coach itu yang sudah menyerahkan tugas-tugasnya. Nah, nanti kita akan cek satu persatu dari latihan 1, 2, 3. Nah, nanti itu akan jadi dasar Bapak Ibu ketika ikut pretest. Coach, emang nggak boleh nih coach sekarang langsung pretest? Boleh, cuman kan nanti harus konsen ya. Masa membagi mendengarkan saya sama mengerjakan pretest? Kan susah nanti ya membaginya ya. Apa istilahnya mendua. Dua. Aduh. Dalam ya. Oke, nah ini saya buka dulu deh latihan ujiannya yang 1, 2, 3. Oke. Nah, kita akan cek mulai dari yang 1 nih. Oh, yang mengirimkan sudah 671 coach. Berarti sudah lebih dari Udah separuh ini ya. 50. Separuh nih ya. Sudah 50% lebih ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita akan coba review. Coba akan review hasil Bapak Ibu yang luar biasa ini. Nanti kita akan cek di mana ya yang lebih banyak apa ya istilahnya itu. Lebih banyak membutuhkan pertolongan. Lebih banyak membutuhkan bantuan itu ada di mana? Oke, kita akan review dulu dari yang hasil yang Bapak Ibu peroleh dulu nih Coach ya, dari hasil yang Bapak Ibu peroleh. Oke, kalau kita lihat dari ini kerennya Classroom ya Bapak Ibu ya, kerennya Classroom. Kita sambil juga melihat apa beberapa kelebihan-kelebihan Classroom juga di reviewnya ya. Bapak Ibu bisa cek di sini. Untuk yang mendapatkan nilai ya Bapak Ibu, nilai yang di bawah berapa ya ini ya? Di bawah 60 lah Oh, ya. 60. 60 ya. Kayaknya kok nggak ada ini ya Coach ya. Masya Rata-rata Allah. masih paling rendah itu Bapak Ibu 64. Ini juga sudah lumayan warming up yang bagus ya di latihan ujian 1 gitu. Saya dulu warming up ujian 1 itu malah masih di bawah KKM Bapak Ibu. Ini. Tapi ini saya cek Bapak Ibu sudah luar biasa nih ya. Kalau di rata-rata itu nilai kelas ini dari 671 orang ini 90,37 loh Coach. Artinya udah high banget ya Coach ya. Ini bisa Iya. dikatakan kemampuan Bapak Ibu dalam memahami soal yang itu mungkin malah baru pertama kali itu sudah terhitung tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ambil yang di atas di bawah 80 ini kelihatan banget nih Bapak Ibu nggak terlalu banyak ini ya. Hanya 16 ya. 16 orang yang di bawah 16 tambah 6. Kemudian ada 6 lagi ini yang ini di bawahnya cuma 3. Oke. Artinya nggak sampai 20% lah Bapak Ibu yang ini mendapatkan nilai di bawah 80. Coach, katanya nilai 70 sudah lulus. Yes. Untuk Untuk modul Bapak Ibu ya.
untuk modul per week-nya, modul 1 sampai modul-modul kemarin termasuk ya Bapak Ibu ya, modul 1, modul 2, maksudnya modul pada minggu 1, minggu 2 itu memang untuk classroom nilai lulusnya 70 Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau masih dapat ini nanti harus remedi nih. Tapi tenang, ini kan baru satu nilai Bapak Ibu. Bapak Ibu masih punya nilai ujian 2, ujian 3, Bapak Ibu masih punya nilai praktek 1, praktek 2, praktek teori itu Bapak Ibu kan masih ada yang nanti akan kita kelompokkan jadi satu, jadi satu kesatuan nilai. Maka di minggu-minggu ini memang minggu-minggu yang sangat kompleks Bapak Ibu. Nilai Bapak Ibu tidak hanya didapat dari satu kali ujian saja, tapi nanti akan kita average dari hari pertama sampai dengan hari kelima Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Misal jangan down lah istilahnya. Aduh, saya dapat di bawah 70 ini. Nah, jangan Bapak Ibu, tenang karena nanti hari kedua Bapak Ibu juga masih punya 2 nilai. Jadi kalau di minggu kita ini aja di minggu persiapan ya Bapak Ibu, kita punya 10 nilai. Nah, ada 5 kali nanti nilai-nilai latihan ujian, dan kemudian nanti ada 5 nilai teori itu Bapak Ibu. Yang itu juga kita perhitungkan nilainya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, pasti Bapak Ibu bisa lah ya lulus kalau di modulnya. Tetapi, tetapi kalau untuk ujian Bapak Ibu untuk sertifikasi level 1-nya itu maka wajib 80. Coach, saya 79,75 Coach. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Fail. Iya. Langsung itu nggak enak ya Coach ya. Itu langsung nanti dari Google-nya fail gitu. Aduh, sayang sekali itu. Padahal kurang 0,25 poin itu Bapak Ibu ya. Jadi sayang sekali. Karena apa? Bapak Ibu harus ngulang ujian Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu nggak selesai atau nggak lulus di ujian sertifikasi level 1. Nah, maka dari itu ini mulai dari kemarin kami ngajak Bapak Ibu bagaimana ya menyiapkan ujiannya supaya saat ujian kami nanti benar-benar siap. Bapak Ibu benar-benar siap untuk ujian. Oke. Nah, kita review yang pertama ya Bapak Ibu. Ini kita cek nih hasil Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat pertanyaannya sering terlewatkan. Ini bisa dikatakan pertanyaan yang apa ya? MVP ya. MVP salahnya maksudnya. Benar ya Coach ya, gitu ya? Iya, iya betul. MVP salahnya ini. Jadi banyak yang mengalami kesalahan di nomor 20. Apa yang harus selalu Anda lakukan agar dokumen lebih mudah ditemukan di masa mendatang? Nah, ternyata dari 671 hampir 302 peserta itu salah nih Kurang tepat. Coach. Waduh. Nah, ini ya kenapa ya? Salahnya ada di mana ya Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan cek ya Bapak Ibu. Nomor 20 itu apa sih pertanyaannya? Kok bisa sampai hampir separuh dari yang sudah mengerjakan itu apa ya Coach? Istilahnya mengalami kegagalan gitu ya. Gagal menjawab soal tersebut. Ya. Nah, jadi nanti di sini kita mencoba Bapak Ibu melihat sejauh mana ya tingkat kesulitan masih yang di level 1 atau di ujian 1 ini. Yang itu tadi kalau bisa dikatakan ini masih soal-soal yang levelnya level standar Bapak Ibu ya. Masih level 1, level apa ya, dasar banget. Benar, levelnya masih level pemula atau dasar. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kenapa di sini kok bisa muncul review seperti ini? Karena kita juga sebagai teacher, sebagai guru itu juga akhirnya langsung bisa apa ya, langsung bisa introspeksi diri, mengkoreksi. Satu, apakah soal-soal yang kita ajarkan atau soal-soal yang kita berikan itu memang belum bisa dipahami oleh peserta didik kita. Nah, nanti kan arahnya berarti kan ke peserta didik. Berarti kalau ini ke peserta pelatihan atau memang tingkat kesulitan soal ini tinggi gitu ya, high level atau hot itu ya, high order thinking skill gitu ya. Nilainya benar-benar soal yang hot sehingga Bapak Ibu kebingungan ini dalam menjawabnya. Oke, nah nanti kita akan coba cek. Nah di yang untuk ujian 1 ternyata nomor 20 saja ini yang masuk MVP. Yang lainnya kayaknya rata lah ya, standar-standar gitu. Tapi ternyata di nomor 20 ini menghuni papan paling atas untuk yang belum bisa terselesaikan gitu ya. Walaupun ya separuhnya sudah bisa ya menjawab dengan benar, tapi pasti penasaran nih Bapak Ibu.
saya benar atau salah ya nomor 20-nya. Karena memang tidak kami rilis ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang di latihan ujian pertama. Oke. Kalau melihat ini melihat apa namanya grafik ini kalau menurut Coach Nana gimana nih? Kira-kira teman-teman kita para peserta ini apakah sudah ya bisa dikatakan memenuhi target atau masih harus dipacu lagi nih Coach ini? Silakan. Iya, kalau melihat dari grafiknya sih sudah em, lebih dari 70% ya Coach ya, itu yang dianggap sudah memahami seperti itu. Nah, sisanya mungkin masih perlu ada apa ya, refleksi kembali, itu ditingkatkan lagi. Mungkin kurang ini aja Coach, masih kurang berlatih, sehingga karena ini Betul. masih ada waktu, bisa di apa namanya, diperbaiki lagi Bapak Ibu, dilatih lagi, Ya. mulai digunakan Google-nya, tools-toolsnya. Betul, betul. Iya, intinya itu don't apa itu ya? Bukan don't try this at home ya. Jangan takut mencoba itu apa bahasa Inggrisnya ya, Coach ya? Don't be afraid to try. Ah ya, don't be shy gitu aja ya. Jangan malu-malu untuk mencoba ya. Lakukan aja, coba aja. Kalau misalkan ketika mentok, nah kan ada forum chatting untuk bertanya-tanya. Saya senang banget Bapak Ibu yang aktif di chat itu ya luar biasa. Saya senang banget, apa maksudnya excited banget untuk menjawab ketika Bapak Ibu memang menemukan kendala. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nggak chat di sana, kami menganggap bahwa Bapak Ibu baik-baik saja gitu loh. Oh oke, nggak ada yang tanya di chat, berarti kondisinya aman-aman nih. Nah, kami merasa coach ini oke, berarti yang kita sampaikan kayaknya benar nih. Padahal kita nggak tahu ya di backstage-nya perasaan Bapak Ibu gimana ini. Ya, luar biasanya. Maka silahkan dituangkan di chat itu supaya kami bisa tahu ke yang belum dipahami Bapak Ibu, yang perlu bantuan apa itu bisa di-sharingkan ke kami. Seperti itu. Oke, lanjutnya ya. Selanjutnya kita cek yang latihan ujian kedua nih, Coach. Oke, ini latihan Iya, kedua. Oke, kita cek lumayan juga sudah lebih dari 50% juga nih ya yang mengirimkan jawaban. Udah 537 yang mengirimkan jawaban. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan yang pertama ini, benar nih Coach sesuai prediksi saya. Kenapa? Karena dari sisi kesulitan kita udah naikin dikit tadi ya, dari level 1 ke iya, level betul. 3. Yang awalnya di Aha. level 1 itu, ini bisa ratanya di angka 90 ke atas, Coach. Tetapi ternyata di level ujian kedua yang tadi kita agak tingkatkan sedikit, Coach, itu Akan rata sedikit. kelasnya di 84. Nah, ini bisa dikatakan apa ya, agak-agak sedikit bahaya kalau ini ya Coach ya. Iya, bahaya. Agak-agaknya bahaya. Kenapa? Ya Mas Bapak Ibu masih di ranah pokoknya lulus. Jadi gitu. Belum belum Bapak Ibu belum ada feel untuk bahwa dari kesemua yang kita dapatkan tuh nilainya memang di atas rata-rata. Nah, kalau kita cek di grafiknya nih Bapak Ibu, nah coba bisa dilihat ya Bapak Ibu. Sangat enggak seperti yang pertama lah ya. Ini Iya, bisa Coach. kelihatan sangat variatif di sini ya. Kalau dibandingkan sama yang pertama tadi kan ini bisa dikatakan grafiknya bagus ya Bapak Ibu, grafiknya Nah, bagus. Tapi yang di Pak kedua ini udah mulai nih, yang tinggi-tinggi, yang rendah-rendah banget, yang tengah-tengah banget gitu. Walaupun banyak juga ya Bapak Ibu yang dapat nilai 100 nih ya. Kalau di yang ada empat di puluh tujuh kedua Coach. ini ada 47 Bapak Ibu ya, 47 yang dapat 100. Tapi kalau di yang sini 58 nih lima puluh Coach. delapan 58. Oke, 58 yang dapat 100. Artinya perfect tuh. Saya mengutip bahasa teman saya itu ya, perfect tuh. Nah, artinya Bapak Ibu di yang coba kami naikkan di level yang di ujian kedua ini ternyata memang rata yang didapat Bapak Ibu itu bisa kami katakan menurun ya Bapak Ibu ya, menurun atau harusnya lah masih sama atau mungkin bisa meningkat. Tapi ternyata memang ketika kita tambahkan sedikit pertanyaan yang itu agak-agak menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, tricky ya istilahnya ya Kut ya. Tricky ya, Iya, karena soalnya nanti itu benar-benar tricky Bapak Ibu, benar-benar tricky. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami dan yang seperti disampaikan Coach Nana kemarin, harus sering mencoba. Karena kalau kita sudah terbiasa mencoba melakukan urutan-urutan yang di praktek tryout itu,
teori pasti nanti Bapak Ibu libas ini. Harusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kita juga pengen lihat nih Bapak Ibu yang di ketiga ya. Walaupun memang belum ya, belum 100% mengirimkan, atau kita cek saja ya di yang ketiga ini ya belum, hampir belum separuhnya lah ya Bapak Ibu. Belum separuhnya yang mengirimkan data ya, belum separuhnya. Tapi di sini kita juga bisa memantau Bapak Ibu dari rata dari yang masih belum separuh itu, kita cek kalau dari ratanya ini meningkat dibandingkan yang Bapak Ibu di ujian kedua ya. Ujian kedua lebih meningkat. Cuma memang di sini Bapak Ibu yang kalau saya lihat sebenarnya di yang ketiga ini eh, kita lebih pengen soal-soalnya yang soal-soal kolaboratif memang yang kita tampilkan gitu Bapak Ibu. Jadi kami mengurangi soal-soal yang tricky-tricky tadi. Nah, harapannya harusnya Bapak Ibu ya, harusnya itu nilai yang walaupun kami naikkan levelnya, harusnya tingkat kesuksesan Bapak Ibu lebih besar dibanding satu dan dua. Kenapa? Karena kami kurangi soal-soal yang tricky-tricky itu tadi. Lebih banyak ke soal-soal yang memang general, tapi kita pakai sehari-hari. Nah, coba kita cek ya, buktinya di nilai 100-nya saja kita akan cek. Coba nih, Coach. Wow, ada 171 loh, Coach. Ada 171 peserta yang dapat nilai 100. Artinya jika dibandingkan apa ya, dibandingkan yang satu dan dua tadi kan meningkatnya hampir 100% ini ya. Apalagi ini masih belum 50% yang ngerjakan loh ya. Nah, bisa jadi ini akan poin ini akan bertambah dan nantinya sesuai prediksi saya bahwa nanti di latihan ketiga ini harusnya nilainya lebih bagus dibandingkan satu dan dua gitu Bapak Ibu. Ya walaupun ini saya juga menemukan masih aja ada yang eh, nilainya 37 ini Coach ya. Ini nggak tahu ini apakah saat mengerjakan belum selesai terus disubmit, atau Nah, mungkin bisa ada jadi. kendala jaringan belum selesai, udah misalkan jaringan internetnya atau jaringan listriknya down gitu ya, sama seperti kemarin kita ada beberapa kita lihat ya, mohon maaf dan kita ikut prihatin juga ya Bapak Ibu. Ada yang benar-benar katanya listriknya itu baru nyala, belum Jam nyala 9. sama sekali ya, atau jam 9 baru nyala, terus ada yang sampai belum bisa mengerjakan sampai hari ini ya, mulai dari tryout yang pertama sampai tryout yang sekarang tuh masih ada juga yang belum mengerjakan karena terkendala jaringan itu juga. Nah, oke. Coba kita akan cek juga Bapak Ibu. Jadi eh, kalau di ujian atau di level satu ya, ujian level satu yang ini pertama tadi yang MVP-nya ada di nomor 20 Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat yang di sini, wah ini ada dua nih Coach. Ada di nomor 7 dan nomor 11 nih. Yang nomor 7 tuh lumayan banyak nih ya yang salah ini ternyata Coach ya. Lumayan juga banyak yang salah. Kemudian nomor 11 ini nggak terlalu banyak sih, cuma ya lumayan sih kalau dilihat dari ini ya 85 gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga nih bagaimana nih? Yang ketiga. Oke. Oh, yang ketiga masih belum rilis nih Coach rupanya nih ya. Soal yang ini masih belum rilis. Oke, karena memang belum separuhnya. Oke. Eh, terima kasih Bapak Ibu yang sudah chat juga di live YouTube, komen juga yang Coach dibahas dong Coach soal ini, Coach dibahas dong Coach soal ini. Oke, tenang saja Bapak Ibu, nanti ada waktunya. Nah, cuman yang ingin coba kami tekankan Bapak Ibu, ya, ketika misalkan oke ini eh yang di benar belum di latihan ini saja ya. Kita akan cek ya Coach ya. Seperti apa sih pertanyaannya? Oke. Nah, apa yang harus selalu Anda lakukan agar dokumen lebih mudah ditemukan di masa mendatang? Oke. Nah, nih Coach, ternyata kalau kita lihat grafik di masing-masing soalnya nih Coach ya, eh, banyak juga yang memilih kesalahan. Berarti di total nih Coach ya, yang salah-salah nih ya. Ini ada 229, 75, ini 65. 25. Salah Ya, semua. dari 672 Bapak Ibu yang menjawab, ternyata yang benar 303 ya, menjawab benar ya Coach ya. Yang sisanya berarti salah. Berarti sesuai
sesuai yang di sini tadi ya Coach ya, sesuai yang di apa namanya yang disampaikan tadi ya. Baik. Nah, Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini jawaban yang benar itu adalah memberi nama dokumen. Nah, benar ya Coach ya, memberi nama ya pasti wajib dokumen. untuk diberi Nah, nama dulu. kenapa Bapak Ibu? Karena ya jelas eh, kalau dari pertanyaannya ini, Bapak Ibu nanti coba dicek ya. Di setiap pertanyaan itu pasti ada keywordnya. Benar nggak Coach Nana? Benar, Nah, jadi ada keywords itu Bapak Ibu, itu yang menjadi kunci gitu. Nah, apa yang harus selalu Anda lakukan agar dokumen lebih mudah ditemukan di masa mendatang? Nah, masa mendatang, katakanlah sekarang anggaplah Bapak Ibu belajar sekarang, kemudian Bapak Ibu butuh file itu lagi di 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan lah bahasanya. Yang paling simpel itu nyari apa sih? Ya jelas memberikan labeling kan pada dokumen itu atau memberikan nama pada dokumen itu. Kalau dijadikan penting saja ya Bapak Ibu, nggak salah sebenarnya, nggak salah. Misalkan dibintangi gitu ya, nggak salah. Tapi tetap kalau filenya Bapak Ibu ribuan itu akan kesusahan juga gitu loh. Mana yang mau saya butuhkan gitu ya. Kalaupun disimpan di folder tersendiri, benar. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, semua jawaban ini sebenarnya benar. Ya, Bapak Ibu benar ya kan? Benar ya Kak Kut ya? Klik jadikan penting ini iya, benar. Dibuat start itu benar. Kemudian beri nama dokumen benar. Simpan di folder tersendiri itu juga benar Bapak Ibu. Jadi eh, jawaban di atas ini sebenarnya semuanya benar Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu di sini diminta memilih satu yang paling yang dia punya kalau bisa the di most correct. apa ya di apa ya di grafik Di itu ada yang di grafik itu ada satu yang paling benar sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang kami maksud soal-soal tricky itu Bapak Ibu. Loh, jawabannya benar semua. Berarti saya bisa jadi Bapak Ibu memilih salah satu dari ini kan sebenarnya juga benar semua ya coach ya gitu loh. Tapi ada satu nih yang bumbu ternyata dia punya tingkat nilai kebenarannya absolut lah bahasanya itu. Karena jika dibandingkan yang satu dan yang ketiga, jawaban yang kedua ini yang lebih masuk akal Bapak Ibu. Kalau misalkan ditimbang-timbang lagi seperti itu ya. Nah, maka inilah contoh-contoh soal tricky yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Jadi harus jeli Bapak Ibu karena oh, ini bener nih kayaknya harus dibintangi nih. Oke. Loh, diberi nama juga benar. Oke, loh, disimpan di folder sendiri juga benar karena nanti akan lebih memudahkan untuk menemukan di masa mendatang gitu. Nah, jadi tiga jawaban ini ternyata benar semua Bapak Ibu. Nah, ini ingat ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh tricky. Nah, kenapa ini kita bahas supaya Bapak Ibu nanti lebih apa ya istilahnya lebih hati-hati lagi ketika memilih jawaban. Beda dengan misalkan soal yang sudah pasti salah ya coach ya, sudah pasti ada yang Ya, salah gitu. Itu enak, Bapak Ibu udah langsung oh ini pasti salah nih, ya sudah gitu. Tapi kalau yang seperti ini, nah kenapa kalau kita lihat di apa di hasil tadi ya Bapak Ibu, di hasilnya itu ternyata eh, di mana ya tadi ya, saya cek dulu di hasilnya itu ternyata banyak sekali yang menjawab yang salah nih. Nah, ada 303 menjawab salah karena memang eh, ini adalah soal tricky, Bapak Ibu sekali lagi. Dan nanti dari 35 soal itu, Bapak Ibu akan menemukan soal-soal seperti ini. Nah, ini butuh kejelian ya sebenarnya, butuh kejelian saja. Oke. Nah, kita lanjut coba di yang kedua nih coach ya. Kita akan coba di yang kedua. Bentar, saya cek dulu. Oke, di yang kedua ini ada yang most wanted-nya itu yang jadi MVP-nya itu di soal nomor 7 coach. Kita cek ya coach ya soal nomor 7. Oke. Kapan ini kapan Anda dapat merilis nilai? Nah, berarti nih kalau merilis nilai, Bapak Ibu harusnya langsung paham nih ya, ini soal apa? Coba nih, Pak Coach Andre ingin cek nih, silakan ditulis di apa namanya di live YouTube, komen YouTube. Kira-kira ini soal ini tentang apa? Tools apa yang ditanyakan ini? Coba. Oke, saya ingin cek nih, Coach, bantu cek Coach di live YouTube Coach. Ini ya berarti soal nomor 7 formulir ini ditanya tuh. formulir. Formulir, Terus form, ada lagi Google form, Form. oke. Ada lagi nggak? Itu Coba. kita Google Form, formulir, G-Form, itu semua coach.
Ada Oke, lagi Bapak spreadsheet. Ibu, coba. Ada. Formulir, G-form. Oke. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya pada saat kami menyampaikan tentang tools yang minggu Kuis, kemarin? Coach. Ada yang bilang kuis di Google Form. Kuis. Kuis di Google Form. Oke, benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu coba dilihat. Ketika kita ada pertanyaan yang istilahnya ini pertanyaan standar ya Bapak Ibu. Dan nanti kalau pada saat di ujian nggak ada ya Bapak Ibu pertanyaan yang cuma satu baris kayak gini. Nggak Nggak ada, ada nggak ya ada. Coach. Pertanyaannya Nggak ada. eh, soal cerita makanya panjang-panjang ya itu kayak. Jadi makanya harus lebih hati-hati lagi. Nah, Bapak Ibu kita cek ya. Kapan Anda dapat merilis nilai ya? Yang pertama adalah segera setelah pengiriman. Yang kedua, setelah ulasan manual. Ketiga, jawaban satu dan dua benar. Keempat, jawaban satu dan dua salah. Oke. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Ini soal yang buat saya pribadi itu paling membencikan gitu. Sama seperti soal yang tadi ya. Ini jawaban benar semua, tapi terus saya milih yang mana ini? Sama dengan ini Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu harus butuh ketelitian lah bahasanya ya. Kenapa? Jawab satu benar. Jawab dua juga benar sebenarnya gitu loh. Karena apa? Untuk soal-soal yang sifatnya ini kita koreksi dulu, nggak ini juga boleh ya coach ya. Misalnya kita koreksi dulu baru di ini nilainya juga boleh gitu. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Tetapi yang ingin ditunjukkan oleh si pertanyaan ini adalah mana, lagi-lagi mana yang paling dia grafiknya paling tinggi, yang tingkat kebenarannya yang absolut itu yang mana gitu. Dan ternyata memang ada di nomor satu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau di Gform itu Bapak Ibu bisa langsung rilis nih. Di setelan awal ini ketika Bapak Ibu klik, nah ini kan segera setelah setiap pengiriman selesai rilis nilainya, ya kan? Ini Bapak Ibu ya. Jadi eh, kalau misalkan mengacu pada soal yang tadi, Bapak Ibu jelas, maka jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, bisa bisa dipahami ya. Atau Coach Nana punya pengalaman nggak tentang yang soal-soal tricky seperti ini? Mungkin silakan di-share nih, Coach. Ya, Coach, pastinya ada ya. Hanya saja kalau kita tinggal lihat Bapak Ibu, kita lihat jenis soalnya apa. Jika kita diminta untuk memilih the most correct one, nah itu kita harus memilih salah satu. Tapi jika di situ tipe soalnya adalah apa, Coach? Pilihan ganda kompleks. Nah, ini baru perlu dipikirkan kembali. Tapi saya yakinkan bahwa nanti di ujian tidak ada yang jawaban satu dan dua benar, jawaban itu ya, Iya, Coach ya. betul. Ini hanya dari saya saja, Bapak Ibu ya. Dari kami para coach yang ingin mencoba melatih critical thinking, Bapak Ibu Nah, ya. betul. Jadi nanti kalau di ujian sebenarnya nggak ada Bapak Ibu seperti ini. Makanya ini Coach dia ini lagi chat saya nih, Coach, nih Coach, ada yang kirim Ya, quote bagus nih Coach. Jangan sulit-sulit soalnya Coach. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Masya Allah. Udah kalau saya kena ceramah kayak gini, ampun sudah saya. Salam takzim untuk yang sudah mengirimkan quote-nya ya. Jadi Bapak Ibu thank you. Itu salah satu bentuk kepedulian peserta pada coach ini ya. Ya Bapak Ibu tenang saja. Begini, soalnya tidak akan sekompleks yang saya berikan di nomor 7 ini Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Coach Nana tadi. Nanti nggak ada jawaban satu dan dua benar. Itu kan Indonesia banget kalau ini kan. true, absolutely true. Nanti kalau di pertanyaan dari Google US nggak ada Bapak Ibu, tenang aja. Nggak membingungkan seperti yang saya berikan. Berarti nanti soal-soalnya lebih mudah kan Coach? Mudah memang, sangat mudah, tapi tricky. Nah gitu. Makanya ini Bapak Ibu saya berikan coba kasih latihan contoh soal-soal yang benar-benar ini butuh critical thinking Bapak Ibu ya. Jadi silakan ini apa ya berusaha Bapak Ibu pecahkan gitu loh. Nah, dan ternyata kalau kita cek loh, banyak loh ternyata yang juga gagal di jebakan ini. Bisa dikatakan kalau dulu ini pertanyakan jebakan ya coach ya, jebakan Batman ini. Oke, seperti itu ya.
Aduh, ya saya ini kalau sama guru Diharapkan GPAI ini, ampun. Coach. Kenapa? Diharapkan begini, Coach. Dengan berlatih seperti ini, berlatih terbiasa dengan hal yang kritikal, yang kritis seperti ini, nanti diharapkan ketika ujian mendapatkan soal yang lebih apa namanya lebih mudah, jadi terbiasa kritis gitu, Iya, Coach. benar sekali Bapak Ibu. Amin. Jadi ya tadi Coach Diani yang memberikan masukan bahwa iya Coach yang ngasih quote guru agama ini Coach, hati-hati ya Coach. Siap Bapak Terus Ibu. respon. Kan sudah terlewati ya, udah terlewati aman. Oke, next kita akan coba nih Bapak Ibu ke soal nomor 11 ya. Oke, kita akan cek. Anda membuat dokumen tempat semua siswa harus berkontribusi dengan ide mereka. Apa setelan berbagi terbaik di Google Classroom? Nah, kalau ini kan sudah jelas ya Bapak Ibu, materi yang dibawakan adalah tentang Google Classroom. Maka Bapak Ibu harusnya konsennya kemana? Hanya ke Google Classroom ya. Karena untuk membagikan file dokumen itu kan bisa di mana aja. Di Drive juga bisa kan? Ya kan, Coach? Nggak harus ke Google Classroom saja gitu. Nah, cuma Bapak Ibu di sini ada kata kunci. Kata kuncinya justru ada setelan berbagi terbaik di Bagi. Google. Nah, berbagi terbaik di Google Classroom. Artinya mindset Bapak Ibu sudah harus diarahkan di Google Classroom itu kalau pengen berbagi di sebelah mana ya? Nah, maksudnya berbagi filenya atau berbagi dokumennya ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu koreksi lagi di yang pernah saya sampaikan, itu ada tiga ya Coach ya. Ada tiga apa ya? Ada tiga Opsi. akses ya, tiga akses Ya. atau opsi untuk berbagi. Yang pertama adalah siswa dapat melihat, ya, dapat melihat Mhm. filenya saja. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengedit. Ngedit. Nah, mengedit file ya. Dan yang ketiga adalah buat salinan untuk siswa. Oke, untuk lebih detailnya kita akan cek di sini ya Coach ya. Coba kita cek di sini. Oke, saya masuk ke menu edit ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemarin juga sudah bahas. Nah, yang pertama adalah siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, dan yang ketiga ada buat salinan untuk setiap Buat siswa. salinan. Make a Nah, Bapak. copy. Oke, nah, make a copy kalau misalkan di classroom Bapak Ibu belum di bahasa Indonesia kan ya. Nah, maka Bapak Ibu, jika ada pertanyaan siswa dapat melihat dan mengedit, ini sangat tricky sekali Bapak Ibu. Ini jawaban jebakan ini Bapak Ibu ya. Dan ternyata saya bisa Oh, menjebak sekitar 228 peserta coba nih Coach. 42%. Iya, 42% memilih ini gitu 42%. Bapak Ibu ya. Padahal di opsinya hanya ada tiga tadi. Siswa dapat viewer, kemudian edit, Viewer, sama buat editor. salinan atau make a Ya, copy. Dan ternyata Bapak Ibu lebih memilih, oh kalau bisa melihat dan bisa mengedit nih ada opsi nih, maka pasti saya akan digabung memilih. aja. Ya, Oke, ini saya membantu bukan banget. dalam tahap memtertawakan bukan ya Bapak Ibu, tapi saya ingin berbagi bahwa Bapak Ibu hati-hati ada soal-soal yang Ya, tricky seperti betul ini Bapak sekali. Ibu ya, karena bisa jadi Bapak Ibu udah yakin, oh saya yakin nih bener nih jawabannya, dan ternyata Oh, kalau kita cek lagi, membuat dokumen tempat semua siswa. Maksudnya apa ya? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kita sudah memilih buat salinan untuk setiap siswa, mohon maaf, klik ya, buat salinan untuk setiap siswa, maka ketika saya masuk ke classroom Bapak Ibu ya, di classroom yang kemarin aja ya, pelatihan dasar aja nih. Pelatihan dasar Google Workspace for Education. Oke, coba lihat perhatikan di sini Bapak Ibu. Artinya membuat dokumen di setiap siswa itu adalah Bapak Ibu, saya sudah langsung bisa membuat file atas nama Bapak Ibu masing-masing di sini ya. Itu yang apa ya bahasanya ini. Bentar, pelatihan dasar Workspace for Education. Nah, yang unit berapa kemarin? Tryout 1 ya. Coach ya, kita satu. coba ya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita membuat salinan untuk setiap siswa, maka di drive Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, di drive Bapak Ibu, itu langsung secara otomatis Bapak Ibu, dia akan langsung dibuatkan satu apa ya bahasanya? Satu folder yang berisi file-file tugas Bapak Ibu tadi.
Nah, gitu Bapak Ibu. Dan itu sudah ternamai atas nama Bapak Ibu masing-masing nih. Coba lihat. LDDP Zulkarnain, LPDP ini semua sudah. Yang Bapak Ibu sudah mengerjakan lah. Pokoknya itu langsung sudah masuk di sini. Nah, Betul. arti dari soal ini maksudnya Bapak Ibu ya, arti dari soal ini tadi maksudnya mana tadi ya? Yang ini ya. Nah, adalah bagaimana membuat dokumen tadi di Google Drive tadi itu tempat semua siswa harus berkontribusi dengan ide mereka. Nah, ingat, ide mereka ini hanya pertanyaan penyambung saja. Tapi keywordnya adalah membuat dokumen. Otomatis kita sebagai seorang teachers yang membuat classroom, maka sudah sepatutnya lah karena dibutuhkan setiap siswa punya dokumen masing-masing, maka jelas pilihannya adalah buat salinan untuk setiap siswa atau make a copy for each student. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, dan ternyata luar biasa ya ininya Bapak. Iya. Ternyata. Oke, ternyata yang benar 86 coach ya, bukannya salah ya, yang benar ya, yang benar 86 ya. Oke, oke, oke. Nah, kita akan coba cek lagi Bapak Ibu di yang pekerjaan Bapak Ibu yang di sini. Oh, ini baru yang tadi yang belum ya. Belum belum sampai separuh jadi belum ada rilis mana menemukan. Jadi artinya masih landai-landai saja ini tingkat kesalahannya Bapak Ibu. Karena memang belum banyak yang istilahnya belum banyak yang mengerjakan gitu ya Coach ya. Belum banyak yang membuka dan belum banyak yang mengerjakan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tidak saya teruskan karena memang masih banyak ya. Nanti kalau saya teruskan tahu dong jawaban teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk contoh Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa soalnya itu sebenarnya ya Bapak Ibu tuh harus benar-benar kita bisa mencari keywordnya dulu. Kalau keywordnya ketemu, maka gampang sudah. Jawaban itu pasti akan kelihatan banget. Seperti itu. Oke, ada tambahan Coach? Ini untuk ketika mereview soal ini. Dari Coach Nana mungkin punya pengalaman atau tips and triknya ketika kita mereview soal, membaca soal-soal yang tricky-tricky seperti itu tadi Coach. Kalau saya coach ya, ketika ujian itu kan kita memang webcamnya harus nyala ya coach. Tapi memang ini nanti kan yang pasti tabnya itu kan harus kita pin. Lah sebenarnya Bapak Ibu kita itu kita bisa membuka tab lagi. Nah di situ kita bisa praktek. Jadi saya kalau misalkan ada soal nih coach ya, ditanya ini step by stepnya, saya langsung mempraktekkan sendiri di tab berikutnya. Yang pasti harus hati-hati. Kenapa? Bukannya kita mencari jawaban ya, Coach, tapi kita harus tahu praktek sendiri begitu. Nah, kalau sudah praktek, oh iya, biasanya kan kadang kita lupa. Cuman harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau sampai yang kita tutup itu bukan tab yang tadi, tapi tab ujian, waduh langsung jeder. Iya, Gitu. betul. Nah, boleh Bapak Ibu ya. Kita boleh ya. Makanya besok saya akan kasih tips and trick tentang itu ya Bapak Ibu. Bagaimana sih menyikapi ujian Ya. yang baik gitu ya. Walaupun kita nanti bisa praktek langsung, bisa mencoba secara langsung seperti yang Coach Nana sampaikan tadi, tetap memang harus apa ya istilahnya punya tips dan trik. Nah, itu besok kita bahas besok ya. Besok akan saya Betul tunjukkan. sekali. Nah, karena itu nanti akan lebih memudahkan memang. Namanya tips dan trik itu kan supaya kita memudahkan dalam mengerjakan soal ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun kita nggak dikasih tahu jawabannya, tapi setidaknya dengan tips Nggak atau trik seperti itu nanti akan lebih memudahkan. Jadi kalau Konana kan soal dibuka, kemudian tab sebelahnya juga bisa dibuka, gitu ya Coach ya. usah. Nah, Ada lagi permasalahannya trik adalah lain. jangan sampai ada kesalahan apa tadi coach menutup layar. Karena yang Ya, ditutup tiba-tiba ditutup. iya kalau yang ditutup ujiannya wah sudah. Fail nggak kira-kira itu coach? Fail nggak kira-kira? Apa? Kalau misalkan tiba-tiba ada peserta salah nih nge-close yang ujiannya, apakah fail itu langsung langsung gagal gitu nggak? Sebenarnya ada spare waktu ya, Coach. Kalau nggak salah beberapa menit gitu loh. Kita Iya, bisa langsung buka. betul. Iya. Jadi kalau Terlalu lama misalkan itu. katakanlah terjadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti tenang, ada kok caranya. Nah,
Tapi itu kita bahas besok, nggak sekarang gitu ya, kita bahas besok. Oke. Nah, ini juga saya dapat komen bagus nih Coach, kalau tadi sempat ngelirik sebentar ketika Coach Nana memberikan apa namanya best practice tadi ya. Saya sempat ngelirik nih. Coach, saya paling benci nih Coach sama soal yang centang-centang. Karena kalau salah satu yang lain tidak dianggap. Wah, kayak judulnya lagu itu, Kekasih yang Tak Dianggap. Lagunya siapa? Iya, Bapak Ibu, benar sekali ya. Jadi, kalau misalkan yang pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu, pilihan ganda kompleks itu memang kalau satu salah, atau termasuk drag and drop ya, Bapak Ibu ya. Drag and drop. Ya, sebenarnya kita nggak tahu ya, sistem saya sendiri, bahkan Coach Nanya, atau mungkin coach-coach yang lain nggak tahu sistem penilaian di Google itu seperti apa. Tapi kalau yang di sini kami memberikan masih bahasanya itu di pretest ya tentunya Coach ya. Di pretest itu kami masih Ya. memberikan sedikit keluasan lah ya. Bahwa di setiap soal drag and drop atau soal menjodohkan, kami kasih poin Bapak Ibu, Mas Ian gitu. Termasuk apa per drag and dropnya itu masih ada poin lah. Bapak Ibu misalkan salah memindahkan harusnya di kanan tapi taruh kiri, oke itu cuma salah satu dan yang kami salahkan cuma itu. Yang lainnya benar, oke, masih kami masuk kasih nilai. Tapi kalau centang atau pilihan ganda kompleks, memang nggak bisa Bapak Ibu. Kami ingin melatih, benar-benar melatih Bapak Ibu. Ya disitulah. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen ngajari anak apa ya soal-soal AKM, ya Bapak Ibu harus mulai mengajari anak-anak menjawab melalui Google Formulir ini. Ini adalah sarana yang pas menurut kami. Jadi waktu dulu heboh-hebohnya awalnya muncul AKM, itu kan tiba-tiba yang diuji langsung kelas 5 tanpa kita dikasih tahu benih soalnya seperti apa. Adapun sosialisasi, tapi kita sosialisasi ke anak-anak, kemudian 3-4 bulannya lagi mereka apa Coach melaksanakan ujian AKM itu, ya jelas blank lah gitu loh. Makanya di kami sepakat nih, saya sama Coach Nana, sama teman-teman KKG yang lain, kita ingin mengajarkan anak-anak tentang model bentuk soal AKM itu sejak mereka kelas 1. Jadi kenapa kemarin pada saat pandemi itu, walaupun kelas 1 mereka sudah belajar soal-soal AKM mulai kelas 1. Ada soal pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian ada isian pendek, kemudian ada uraian ya. Supaya benar, supaya mereka nanti ketika kelas 5, mereka nggak sudah terbiasa ketemu jenis-jenis atau model-model soal AKM seperti itu. Kalau nanti baru kelas 5, Bapak Ibu udah baru diajarkan tentang AKM, atau misalkan kelas 7 untuk SMP atau kelas 10 ya baru diajarkan, nah itu terlambat menurut kita ya. Makanya kita memulai nih seperti itu. Makanya fasilitas yang pas untuk mencoba-coba itu nah pakai Google Formulir ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi tenang saja Bapak Ibu, kami tidak sejahat yang Bapak Ibu komplainkan ya, tapi kami ingin melatih intinya Bapak Ibu. Ya, ingin melatih Bapak Ibu. Ayo kita manfaatkan critical thinking kita. Kita manfaatkan cara berpikir kritis kita supaya kita lebih bisa, ya minimal kita tidak hanya canggih membuat soal, tapi kita juga harus canggih mengkritisi soal tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu Coach. Oke. Sebelum saya lanjut nih Coach, gimana nih komen-komen di YouTube? Tentunya lebih sedap-sedap gimana gitu ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang ingin di-sharingkan sebelum kita nanti melangkah ke sesi selanjutnya yang tinggal sedikit sih, tapi ini penting banget harus diketahui oleh Bapak dan Ibu. Oke. Coach, Ada ini nih. ada Coach tadi, Coach Andre, bagaimana yang ketinggalan lebih dari seminggu? Bagaimana ya? Hehehe. Gimana? Bisa diulang nggak, Coach? Coach Andre, bagaimana yang ketinggalan lebih dari seminggu? Bagaimana ya, Coach? Hehehe. Begitu sih, Oke. Coach. Oke, saya senyum dulu ya. Bapak Ibu, di minggu ke-6 ya kemarin, di hari pertama memang saya ngasih batasan waktu Sabtu harus sudah selesai semua, tersubmit semua ya. Tapi ketika melihat dari hari pertama yang Bapak Ibu kerjakan itu, saya sudah langsung bisa ngukur Bapak Ibu ya. Wah ini kayaknya teman-teman butuh waktu lebih. Belum lagi ada Ya, juga yang mereka dapat dinas luar, terkendala jaringan, kemudian listrik dan segala macamnya. Nah akhirnya
di setiap minggunya Bapak Ibu kami memberikan di setiap modul itu kami kasih spare waktu 2 minggu. Nah, artinya Bapak Ibu di minggu ke-6 kemarin harusnya ya Bapak Ibu sudah harus tuntaskan nanti di Sabtu tanggal 18 ini. TET 2359. Karena Iya. kalau enggak nanti kami hanya menilai yang ada saja, ya Bapak Ibu ya. Dan sampai sekarang masih saya cek ada beberapa yang belum submit gitu. Ayo semangat Bapak Ibu. Karena itu untuk latihan. Kan Bapak Ibu punya 2 minggu. Terus coach yang minggu ini gimana nih kalau kita lihat di chatnya itu kan juga dikumpulkan tanggal 18 nih coach. Padahal yang kemarin aja belum kelar, yang sekarang udah ketambahan lagi nih coach katanya. Sampai ada yang mengatakan saya itu coach yang kejam dengan tugas katanya. Oke, fine. Seneng Oke, saya malahan ya. Coach. Oke, nah artinya Bapak Ibu perhatian. Nah gini Bapak Ibu, nanti untuk yang minggu ini sama Bapak Ibu. Punya waktu juga 2 minggu untuk Bapak Ibu menyelesaikan. Ya, cuman ya gitu. Jangan sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Ntar baru di tanggal Bisa, 18 baru di submit semua. Nah itu nanti bisa. kewalahan ya Bapak Ibu. Mending Bapak Ibu setiap hari silakan di spare Deal. waktu mungkin sekitar berapa ya, Coach? 1 jam lah ya, 1 jam atau 2 jam Ya, lah 1 jam. untuk Bapak Ibu berlatih sudah. Usahakan mengunjungi classroomnya lah. Setiap hari 2 jam saja, nggak usah lama-lama. Saya yakin dengan 2 jam itu Bapak Ibu sudah tuntas tuh satu tryout Ada materi, hasil. Iya, ada satu tryout praktek tuh pasti sudah tuntas dalam 1 jam. betul. Kalau misalkan kita total ya, dibandingkan kita dengan melihat WA grup, dengan melihat chat WA itu kayaknya lebih banyak ya, lebih banyak gitu. Nah makanya yuk disiapkan waktunya 2 jam aja setiap hari Bapak Ibu untuk running di classroom di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Dan seperti yang kami Betul. sampaikan kemarin Bapak Ibu, tujuan dari itu semua adalah kami ingin membantu proses ujian ini loh, supaya Bapak Ibu lebih mudah. Karena ya itu tadi, soalnya tuh tricky-tricky seperti itu tadi Bapak Ibu. Oh, coach ini saya belum menemukan nih soal yang menjodohkan. Oke, jangan khawatir. Hari ini saya kasih soal yang menjodohkan. Silakan ya nanti di pretest itu silakan Bapak Ibu hajar. Itu banyak sekali soal menjodohkan yang kami berikan. Memang ini kami buat step by step Bapak Ibu supaya apa? Oh ini soalnya mulai bertahap agak naik dan hari ini memang kami bisa katakan itu yang paling puncaknya ya Bapak Ibu ya. Karena kami ingin lihat Bapak Ibu, kami ingin lihat nilai kelulusan di pretest ini Bapak Ibu berapa. Nah, nanti besok baru akan kita bandingkan nilai yang post test Bapak Ibu. Ya, pre-test kemudian post test. Nah, nanti kita akan coba lihat tuh grafiknya. Kita akan bahas besok ya seperti apa mungkin di hari Senin ya coach ya, di hari Senin pertama itu kita akan lihat. Nah, coach bagaimana nanti ketika pre-test dan post test perlu remedi Kak? Enggak, cukup Nggak sekali ada saja. perubahan. Ya. Nggak ada remedi Bapak Ibu ya, cukup sekali dan Bapak Ibu di pre-test dan post test ini nanti wajib dikerjakan menggunakan email LPDP ya Bapak Ibu, nggak bisa email yang lainnya. Oke, jadi supaya Bapak Ibu nggak bisa mengulang nah istilahnya. Ya, karena cukup 1 kali saja nah itu untuk kami mengukur. Kejamnya nih kok tenang. Karena itu kita yang ada di pretest ini sebenarnya soal-soal yang kami ambil dari review materi dan juga soal-soal yang kami ambil dari soal tryout praktek dan tryout teori Bapak Ibu. Jadi sudah pasti ada semua jawabannya gitu loh. Tenang saja, nggak ada jawaban yang menyimpang kok, atau soal-soal yang menyimpang. Semuanya ada di sana, seperti itu. Oke. Ada lagi nggak, Coach? Nih yang perlu di-sharingkan. Ini sih Coach. Cuman ya saya bacakan ada aja ya Coach ya. Coach, Oke. untuk tampilan checklist di HP dengan yang di laptop kok bisa beda ya? Misalnya ada tugas yang sudah selesai, tapi checklist masih kosong. Kenapa ya? Ini checklist apa ya Coach? Kira-kira saya sendiri kurang Atau mungkin ini ya, Bapak Ibu ya, mark us down itu ya? yang Apa mungkin itu Markus ya? dan Apakah mungkin. itu mark us down itu ya, Bapak Ibu yang dimaksud dari pertanyaan itu ya? Jadi, eh, memang kalau Bapak Ibu pakai gadget itu letaknya berbeda dengan Bapak Ibu ketika pakai ini ya. Coba saya akan login PC atau sebagai laptop. ini ya, login sebagai student deh. Coba saya akan masuk ke classroom biar Bapak Ibu nanti juga. Oke, saya masuk ke classroom dulu biar nanti tahu bedanya. Sama yang kalau dari gadget ya, Coach ya. Kalau dari Ya, gadget itu kalau nggak salah Bapak Ibu itu memang ada di bawah ya untuk
mark Bawah asdonnya ya di harus bawah. di swipe up dulu biasanya coach kalau yang di apa namanya di HP itu. Di HP ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu setelah selesai mengerjakan tugas, misalkan saya lihat tugas saya nih ya, contoh latihan satu ini ya, misalkan kan saya lihat tugasnya nih. Oke, saya klik lah ya di sini. Nah, muncul, oh ini mengerjakannya ya. Maksudnya lihat tugasnya. Oke, saya klik. Nah, nanti mark asdonnya kan ada di sini Bapak Ibu. Nah, Tandai sebagai tandai, tandai sebagai selesai. Kalau di gadget atau di mobile itu ada di bawah Bapak Ibu. Biasanya ada di swipe up harus oh di swipe ke ya atas di slide dulu di ya. apa ya namanya ditarik ke atas dulu Swipe Bapak Ibu. Nah, nanti ya, di sini. nanti langsung muncul tuh tandai sebagai selesai atau mark as done. Nah, kemarin juga ada yang nanya, "Mana coach nggak ketemu ada tulisan mark as done?" Ya ini loh Bu, maksudnya karena sudah saya bahasa Indonesia kan jadi tandai sebagai selesai. Mark as done ini kan. Jangan lupa klik mark as done ini ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, seperti Oh itu ya iya. Bapak Ibu. Jadi kalau yang ditanyakan itu. Tapi kalau yang checklist soal kayaknya sama deh. Kalau misalkan maksudnya Sama yang ya, ditanyakan sama. kompleks tadi ya, pertanyaan multiple choice yang Ya, kompleks tadi, harusnya itu sama checklist itu. Karena kalau misalkan di sini muncul checklist, di sana juga pasti harusnya muncul checklist. Seperti itu, Bapak Ibu. Yes, oke. Oke, cukup ya. kasih coach. Ini keren nih Coach, kayaknya pertanyaan nih Coach ya. Ini saya tadi Oh yang ngelirik barusan coba-nya. ini ya. Ya, Ya, coba ya. deh Coach. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Jadi ini ada yang bertanya coach, bagaimana cara agar Google for Education dapat diterapkan secara maksimal di jenjang SD yang berada di desa, yang notabene lebih tertinggal daripada yang di kota. Nah, di mana kalau desa itu kan biasanya terkendala jaringan coach. Ini juga yang dimaksud. Nah, ini Nah, menarik sekali pertanyaannya. iya. Maksudnya ditinggal kemana ya ini ya? Ditinggal kemana? Tertinggal dari Ada nggak siapa? tertinggal? Gitu. Ini Betul sekali. jangan-jangan justifikasi dari Bapak Ibu saja ini. Jangan salah Bapak Ibu. Kemarin saya bulan apa ya? November itu ke Maluku Utara. Saya ke satu sekolah yang ya bisa dikatakan sih di agak-agak minggir gitu ya, Bapak Ibu. Tapi di sana pemanfaatan Google for Education gini Bapak Ibu. Padahal itu untuk ke daerahnya itu kita masih harus naik pesawat 2 kali, terus harus nyebrang dulu nih coach pakai boot gitu ya. Sampai saya itu heran, di sana itu terminal itu nggak ada terminal terminal bus. Saya kira itu terminal bus, malah itu ternyata terminal boot-boot itu tadi gitu. Tahu. Karena Oh, nggak ya. ada ya. Nah, artinya Bapak Ibu waktu ke situ saya melihat, oh nyampe kok ke sini gitu loh. Artinya apa? Ini yang saya nggak berbicara desa di sebuah kota lagi ya, tapi ini desa yang dia tambah jauh di pulau timur Di sana. 3T. Iya. Bukan mendiskriminasikan teman-teman yang ada di timur, bukan. Artinya apa? Di sana mereka memanfaatkan ini gitu, Bapak Ibu. Jadi tergantung kreativitas kita sebenarnya gitu. Nah, Bapak Ibu, ada fasilitas yang kemarin saat awal-awal saya sampaikan yaitu kita bisa bekerja secara offline. Masih ingat nggak? Ayo. Offline. Masih ingat nggak dengan Nah, materi itu? Artinya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu di desa tersebut tidak bisa memfasilitasi anak-anak bekerja secara online, ya Bapak Ibu ajak mereka bekerja secara offline. offline. Nah, coach kan ini mereka nggak punya akun nih coach, nggak punya akun Google for Education. Nah ini pertanyaannya saya balik lagi ke gurunya gitu ya. Gurunya udah punya belum? Jangan-jangan gurunya nggak punya gitu ya. Nah Bapak Ibu mohon maaf di kementerian ya, misalkan itu kan sudah difasilitasi semua ya untuk siswa dan juga Akun. untuk guru. Tapi Ya. kan hanya kelas tinggi saja, Coach. Nah, sebenarnya begini Oh, Bapak udah Ibu. kan. Sebenarnya begini, Bapak Ibu Ya. bisa ajukan untuk kelas rendah Ya. juga bisa. Atau, contoh nih, kalaupun Bapak Ibu nggak mau mengajukan untuk kelas rendah, pakai akun kakak kelas yang 56 juga nggak apa-apa, karena itu kan akunnya Bisa. sama gitu loh. Jadi kita Betul. nggak boleh ya, nggak boleh istilahnya mentok di satu reason saja udah di kami desa kok nggak ada listrik nggak ada internet sudah nggak apa-apa kita ketinggalan juga nggak masalah. Nah terus mau sampai kapan gitu loh ya. Padahal ini sudah dunianya udah gini. Nah yang lebih lebih tragis lagi Bapak Ibu untuk
untuk Google for Education mereka nggak mau belajar. Tapi ketika saya berkeliling gitu ya, ini di daerah lainnya bukan yang tadi ya. Mereka pinter nih main game. Coba bayangin, main Roblox, main apa Mobile Minecraft. Legend, main apa namanya. Aduh, pokoknya canggih-canggih deh mereka main game. Tetapi untuk belajar ternyata mereka males gitu. Nah, berarti kan ada yang salah di sini Bapak Ibu. Ada yang salah dan ada yang belum match atau ada belum connect nih di sini. Kenapa? Karena Ya. mungkin bisa jadi pembelajaran kita hanya yang kemarin. Oke, lagi-lagi saya singgung. Just transfer knowledge. Kita nggak ngajak anak-anak untuk collapse. Kita nggak ngajak anak-anak untuk memanfaatkan critical thinking mereka. Kita nggak menggali apa ya thinking skill mereka untuk mereka istilahnya apa ya explore lebih jauh sehingga yang terjadi ya menurut mereka yang menarik game dong game aja mereka kolaborasi istilahnya apa ya coach itu ya mabar nah istilahnya mabar games mereka bisa terus kenapa mabar Google Doc mabar slide mabar Google Spreadsheet mereka nggak bisa karena mungkin bisa jadi kita nggak memfasilitasi mereka gitu loh. Kalau misalkan kita memfasilitasi mereka seperti saya memfasilitasi teman-teman peserta kemarin, ya mungkin mereka akan excited ya, tertarik. Coach, kan nggak semuanya bisa diterapkan. Oke, ya kita coba cari lah ya. Pokoknya intinya gini loh, kalau dalam bahasa saya nih yang sering saya sampaikan Coach Nana juga mungkin sering dengar, jangan sampai guru itu mati gaya. Catat tuh ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita itu ngerasa bahwa aduh sudah mentok nih, sudah nggak bisa nih. Jangan bahwa kita masih pasti ada lah cara gitu ya. Pasti ada cara untuk kita bisa mencari celah-celah itu gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang tadi bagaimana ya Coach agar Google for Education ini bisa diterapkan di jenjang SD yang ada di desa. Jangankan di desa, di pedalaman ini aja sudah ada. Bapak Ibu itu ada satu di daerah Jawa Barat kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Itu ada satu madrasah. Madrasah ini Bapak Ibu bukan sekolah SD lagi, dia madrasah yang itu sampai jadi sekolah rujukan ya. Karena sistem yang dibangun di sana itu Googlis banget, Google banget ya Bapak Ibu dan itu memanfaatkan teknologi digital banget. Saya lupa namanya, tapi coba akan saya search ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba searching ke sana ya, ngelihat-ngelihat bahwa ternyata bisa gitu loh. Asalkan apa? Ya gurunya harus yang memang lebih kreatif itu tadi Bapak Ibu. Lebih kreatif, lebih inovatif, dan jangan mati gaya. Intinya itu deh. Hashtagnya pokoknya hari ini jangan mati gaya. Gitu Coach. Oke, baik. Nah, terakhir nih Coach, sebelum saya nanti mengakhiri sesi kita, saya ingin lagi-lagi mereview ya kepada teman-teman yang sudah, terima kasih yang sudah apa istilahnya bersama-sama kita ya, bersama-sama kita untuk belajar bareng ini. Bapak Ibu, apa yang sudah kami berikan, lagi-lagi ini kami mencari pola terbaik dari pelatihan-pelatihan yang sudah kami laksanakan sebelumnya. Tujuannya adalah kami ingin melihat sejauh mana kemampuan digital Bapak Ibu. Makanya kan programnya ini adalah peningkatan kompetensi digital. Artinya peningkatan Bapak Ibu itu banyak ya, bisa di istilahnya apa ya? Bisa diartikan banyak. Dari yang belum pakai sampai Bapak Ibu pakai, itu meningkat nggak menurut Coach Nana? Meningkat Bapak Ibu. Artinya program peningkatan ini sudah masuk. Dari yang sudah pakai akhirnya menjadi selalu pakai, itu juga meningkat Bapak Ibu. Dari yang sudah selalu pakai sampai menghasilkan karya, itu lebih meningkat lagi. Nah, jadi program ini ya Bapak Ibu, program peningkatan kompetensi digital Bapak Ibu ini tujuannya adalah ranahnya itu Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kita bisa jadi bisa semuanya lah. Belum. Pasti perlu step by step. Makanya Bapak Ibu jangan pernah keluar dari grup ini ya Bapak Ibu ya. Karena sampai kapanpun Bapak Ibu ini nanti akan jadi ajang kita untuk sharing ya Bapak Ibu. Silakan manfaatkan fasilitas chat, manfaatkan fasilitas space atau ruang ini ya di Google Chat ini untuk kita bisa berkolaborasi, kita berbagi. Jadi sampai kapanpun silakan jangan. Nah, kami punya saya sudah melatih tidak hanya 1.000 2.000 ya Coach ya, ini puluhan ribu guru-guru di bahkan di seluruh Indonesia. Nah, itu saya sampai hari ini juga masih tetap menyimpan chat-chat beliau, kontak-kontak beliau. Jadi ketika kita sharing, Coach, nih saya kok ketemu masalah ini ya. Oke.
Nah, saya suka lupa juga beliau dari mana. Nah, makanya kita tetap sharing di grup itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, jangan khawatir Bapak Ibu, intinya dari minggu ke minggu ini kami ingin berusaha memberikan banyak sekali insight-insight baru ya, masukan-masukan baru buat Bapak Ibu supaya nanti dalam mengajar itu ya nggak yang seperti tadi itu loh, yang monoton gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang wow lah bahasanya itu ya. Pelajaran-pelajaran yang itu membuat anak nggak bosen gitu loh. Pelajaran-pelajaran yang kolaboratif. Pelajaran-pelajaran yang itu menggugah thinking skill mereka. Kemampuan dasar mereka. Dan nanti arahnya kemana berarti kalau thinking skill-nya udah keasah, ya pasti critical thinking-nya, kreatifnya, kolaboratifnya. Nah, itu pasti akan communication skill-nya itu akan langsung terasah juga Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya ya tujuan dari beasiswa ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, nggak akan ada yang dikurangi dari kemampuan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi guru atau jadi pendidik atau tenaga pendidikan yang sudah cukup lama dan mungkin semua materi itu sudah Bapak Ibu kuasai, bahkan mungkin sudah hafal di luar kepala. Nah, tinggal sekarang bagaimana materi-materi itu, konten-konten itu dikemas dalam digital. Nah, konten-konten itu dikolaborasikan dalam teknologi digital. Pedagogiknya Bapak Ibu udah punya, kontennya udah punya. Sekarang digitalnya atau nulisnya juga sudah punya. Bagaimana itu diramu? Nah, itu nanti Bapak Ibu juga akan ketemu di minggu dengan pembelajaran TIPEK nih, Coach Nana ya. Technological, pedagogical, content knowledge. Nah, itu memadukan apa yang pedagogis Bapak Ibu sudah pahami, konten-konten materi yang Ibu udah punya, dikombin dengan teknologi, nah jadinya akan seperti apa? Nah, pasti jadinya akan jadi transformasi yang luar biasa. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk hari ini cukup ya, sampai di sini dulu. Hari ini kita tadi sudah, Bapak Ibu sudah kita buka beberapa tips, belum tips ya, beberapa latihan-latihan ujian Bapak Ibu kita udah tunjukkan, kita udah review, kita udah kasih tahu ada kesalahan di mana, ada triki di mana. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu sudah saya rilis ya. Oke, saya cek dulu. Sudah saya rilis di hari keempat ini adalah pretest ujiannya. Oh, wow. Sudah ada yang menyerahkan Coach. Sudah nggak sabar nih Coach rupanya. Sudah ada yang mengerjakan ya. Saya jadi penasaran nilainya berapa. Lulus nggak ya? Tapi nggak saya buka, tenang aja. Hanya saya dan para coach nanti yang tahu ya. Oke, Bapak Ibu silakan ini jadikan ini ajang latihan Bapak Ibu ya. Ajang latihan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, inilah nanti gambaran Bapak Ibu untuk ujiannya lah. Bahwa dari sekitar 30 sampai 35 soal itu nanti kira-kira berapa nilai ujian yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, oleh karena itu saran saya ini Bapak Ibu ya di pretest ini dicoba saja, explore saja, lakukan kalau bisa kasih timing Bapak Ibu. Oh ya, saya bisa menyelesaikan pretest ini dalam waktu sekian. Nah, fungsinya apa? Berarti nanti kalau post test, saya juga harus lebih hati-hati lagi menjaga waktu. Nah, supaya apa nanti di ujian, Bapak Ibu yang waktunya 3 jam, teori aja kok sampai 3 jam. Jangan salah Bapak Ibu. Karena walaupun teori 3 jam itu serasa nggak cukup gitu ya Coach ya. Karena kita masih harus, kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya harus saya ulang lagi. Nah, akhirnya nggak terasa 3 jam itu berlalu begitu saja. Oke Bapak Ibu, tetap semangat. Harapan saya di pretest ini Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, tidak di atas lah, di atas dari latihan ujian 1, latihan ujian 2 dan latihan ujian 3 dan nanti di pretest ini Bapak Ibu bisa mendapatkan yang maksimal. Coach, boleh nggak sih belum mengerjakan latihan 1, 2, 3 ngerjakan pretest? Boleh. Cuma menurut saya sayang gitu loh Bapak Ibu. Kenapa sayangnya? Bapak Ibu udah dikasih keyword-keywordnya di latihan ujian 1, latihan ujian kedua, dan latihan ujian ketiga. Tapi Bapak Ibu milih langsung ke yang 4 gitu ya. Kalau orang naik motor atau kendaraan tuh udah dikasih harus masuk gigi 1, nggak mau, saya maunya langsung ke 4. Nah, Bapak Ibu akan sedikit menemui kendala. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngikutin masuk gigi 1, ke gigi 2, ke gigi 3, nah sekarang di gigi keempat, lancar, landai. Kalau di jalan tol itu ya 60/100 lah ya gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Thank you Coach Nana. Kalau sudah nggak ada yang di-sharingkan lagi, sampai ketemu besok Bapak Ibu, tetap semangat.
Yuk terus mencoba dan jadilah yang terbaik bukan untuk kita tapi untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Coach Andre sangat luar biasa ya. Materi kita hari ini sangat membakar semangat. Nah, jadi men-trigger kita, semangat kita untuk lebih terpacu lagi demi apa sih sebenarnya? Ya untuk anak-anak didik itu tadi benar sekali kata Coach Andre. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Maka marilah Bapak Ibu kita tebarkan manfaat sebanyak mungkin. Nah, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Bapak Ibu, terima kasih Coach Andre untuk materi hari ini. Sangat super, luar biasa sekali. Saya selaku moderator, mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah kata ataupun hilaf, mewakili semua tim yang bertugas, kami mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Insya Allah setiap lelah yang kita lakukan di jalan kebaikan akan berbuahlah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kelulusan program ini. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.